selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Meskipun tak ku mengerti
Shalom, ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu kepada kami sepanjang hidup kami dengan saat ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Biar firman Tuhan ini berasal dari Tuhan sendiri dan akan memberkati kami, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya bagikan diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini firman Tuhan yang akan dibagikan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Mengapa? Karena kondisi yang tertulis dalam kitab Hizkia 38 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini bercerita tentang kondisi Hizkia yang sedang mengalami kesesakan, yang sedang mengalami keputusasaan, yang sedang mengalami stres karena dia divonis mati. Mengapa? Saya katakan tadi bahwa kondisinya sesuai dengan saat ini. Kondisi saat ini hampir mirip dengan kondisi yang dialami oleh Hizkia pada saat itu. Saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, virus corona, yang dampaknya begitu terasa sekali. Kehidupan manusia dibatasi. Orang yang dulunya secara bebas ketemu orang bisa salaman dengan leluasa, sekarang dibatasi. Kalau orang dulu bisa berkumpul dengan banyak orang, sekarang dibatasi karena virus ini. Belum lagi kalau kita bicara dampak kesehatannya, virus corona ini bisa mengakibatkan kematian bagi orang-orang yang terpapar. Orang menjadi takut, orang menjadi stres. Begitu juga kejadian yang dialami oleh Hizkia pada saat itu. Hizkia divonis mati. Di dalam ayat 1 dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba bayangkan apa yang ada di benak Hizkia pada saat itu. Ketika dia mendengar kabar dari Yesaya bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh dari sakitnya, saya yakin sebagai manusia
dia stres, dia depresi, dia putus asa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah stresnya dia, depresinya dia, keputusasaannya dia masih ingat bahwa ada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tangkap itu. Dia tangkap itu. Apa yang dilakukan oleh Hizkia dengan pengharapannya akan Tuhan? Mari kita akan melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mendengar bahwa dia divonis mati tidak sembuh lagi, dia putus asa, dia stres, dia ingat akan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Dia berdoa, menaruh harap kepada Tuhan. Dia berdoa. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dia ingat akan pengharapannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dia berdoa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dia gunakan itu. Hizkia menggunakan itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Di dalam ayat ketiga dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia menaruh harap kepada Tuhan Allah. Stres, iya dia stres. Putus asa, iya dia putus asa. Tetapi dia ingat akan pengharapan kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Menaruh harap kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan menangis. Datang kepada Tuhan. Mengadu kepada Tuhan. Membawa masalahnya kepada Tuhan. Dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia ingat kembali kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, seberapa ingat kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi sakit penyakit, seakan-akan itu buntu. Yang sering terjadi, kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Hizkia memberi teladan. Ketika dia divonis mati, dia tidak berlarut-larut dengan stresnya, depresinya, keputusasaannya. Dia ingat kembali kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Hizkia kembali mengingat akan jati dirinya sebagai anak Tuhan dan kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi Hizkia, bagaimana Tuhan memulihkan Hizkia. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Bayangkan kuasa doa yang dinaikkan Hizkia mengubah keputusan Tuhan yang awalnya
karena sakit harus mati. Tetapi ketika Hizkia datang kepada Tuhan, Hizkia ingat kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan mengatakan melalui Yesaya bahwa dia akan disembuhkan dan dia akan dipulihkan, umurnya akan diperpanjang lagi oleh Tuhan. Dari yang akan mati, yang dibinasakan, menjadi sebuah harapan. Dia dipulihkan, dia akan disembuhkan, umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Karena apa? Karena Hizkia kembali kepada Tuhan, menaruh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dengan kesungguhan hatinya. Dia menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Bukan hanya memulihkan dan bukan hanya memberi umur panjang saja, tetapi di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan berjanji akan memulihkan Hizkia, menyembuhkan Hizkia, dan akan melepaskan dari Asyur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teladan Hizkia ini, mari kita bersama-sama diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, betapa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang memulihkan, pengharapan yang menyembuhkan, pengharapan yang akan mensukseskan kita, karena Tuhan yang memberi pengharapan itu. Saat ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini, untuk masyarakat di sekitar ini, yang saat ini sedang menghadapi pandemi di kota Semarang ini. Orang yang terpapar sudah semakin banyak. Kemarin wali kota sudah mengatakan, lupakan new normal, karena terdapat kartel-kartel baru yang terpapar virus corona. Seakan-akan virus ini yang kita harapkan semakin bisa diatasi, justru terjadi sebaliknya, semakin banyak yang terpapar. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Hizkia ketika difonis mati, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, menaruh harapnya kepada Tuhan. Hizkia disembuhkan, Hizkia dipulihkan. Saatnya mari kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan berdoa untuk bangsa kita dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan air mata kita, dengan doa puasa mungkin? Karena doa puasa itu ada anjurkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita bawa kepada Tuhan, taruh harap itu kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Lakukan apa yang jadi bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Utamanya berdoa dan menaruh harap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Firman Tuhan ini akan menolong kita untuk semangat dalam menghadapi hidup ini. Tuhan akan menjadi jalan keluar untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.